Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan kajian Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kemarin sudah kita bahas tentang yang pertama, kewajiban menuntut ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian kita juga sudah membahas itu tentang kewajiban mengamalkan ilmu, dan telah kita sebutkan kemarin sedikit tentang fikih dalam beramal. Karena dalam beramal tentu kita harus memperhatikan betul kaidah-kaidah syariat, ya, tidak sembarangan dan tidak seenaknya. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu ats-tsalitsatu, kewajiban yang ketiga, ad-da'watu ilaih, itu berdakwah kepada ilmu. Dakwah, ibu-ibu, adalah merupakan pekerjaan para nabi. Semua nabi tugasnya adalah berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu menunjukkan betapa agungnya dakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah, wa amila salihah, dan beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan ia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang muslim. Lihat ibu-ibu sekalian, dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa tugas yang paling mulia, ucapan yang paling baik adalah yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan tugas yang luar biasa, bukan hanya besar pahalanya tapi besar maslahatnya, karena manusia butuh kepada dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan, dalam surat An-Nahl ayat 125. Dan berdakwahlah kamu kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan jidallah mereka dengan cara yang lebih baik. Namun tentunya ibu-ibu, siapapun yang ingin berdakwah, yang harus diperhatikan yang pertama adalah wajib dia berdakwah di atas ilmu, bukan di atas kebodohan, bukan di atas kejahilan, bukan sebatas dia menguasai bahasa Arab tapi tidak paham ya tentang ilmu syariat, lantas dia berdakwah kemana-mana, bukan. Karena Allah menyuruh kita berdakwah di atas ilmu. Allah mengatakan dalam surat Yusuf apa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan,
inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Di atas basirah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Iya, di situ Allah mengatakan di atas basirah. Apa itu basirah? Kekuatan ilmu. Iya. Maka kalau kita berdakwah tanpa dasar ilmu, akibatnya apa coba? Akibatnya kita akan berkata dalam agama dengan tanpa ilmu. Dan berkata dalam agama dan tanpa ilmu ini sumbernya berbagai macam kesesatan, Ibu. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 33, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku adalah fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa dan perbuatan zalim dengan tanpa hak, dan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak pernah turunkan ilmunya padanya, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Perhatikan ayat ini, Allah memulai yang diharamkan itu dari yang kecil dulu. Pertama Allah menyebutkan apa? Fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi. Naik dosa. Terus naik lagi apa? Berbuat zolim dengan tanpa hak. Terus naik lagi apa? Kamu mempersekutukan Allah, berbuat syirik. Padahal syirik ini dosa yang paling besar loh. Tapi ternyata Allah tidak menutup ayat ini dengan syirik. Tapi Allah menutup ayat ini dengan firman Allah apa? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kenapa Allah menutup ayat ini dengan berkata tanpa ilmu, ibu-ibu? Karena berkata tanpa ilmu itu umdatul dhalal. Sumbernya berbagai macam kesesatan. Semua kesesatan ya berasal dari akibat berkata tanpa ilmu, berbicara tanpa dalil, berbicara hanya sebatas dengan ra'yu, dengan pendapat, dengan hawa nafsu. Iya, sama sekali tidak ada burhan dan keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Apalagi ya bicara masalah agama, bicara masalah dunia saja dengan tanpa ilmu, orang pasti mencela. Kalau seorang petani bicara tentang kedokteran yang bukan itu faknya dan dia tidak paham tentang kedokteran, pasti orang akan mencela. Pasti orang akan berkata, ini bukan urusan kamu, biarkan para ahli yang berbicara. Apalagi ini masalah agama, ibu-ibu. Agama ini milik Allah. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah agama yang murni. Jadi agama ini milik Allah. Jangan seenaknya menafsirkan Quran, jangan seenaknya menafsirkan hadis sesuai dengan pendapatnya sendiri, tanpa melihat bagaimana para ulama menafsirkan, bagaimana para sahabat, terutama Rasulullah SAW menafsirkan kepada umatnya, karena beliau yang paling paham. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, siapapun yang ingin masuk dalam kancah medan dakwah, wajib dia di atas ilmu, wajib dia menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Berapa banyak di zaman sekarang ibu-ibu ya, orang yang semangat berdakwah tapi menghasilkan ilmunya kurang. Ada dai yang ceramah kemana-mana, tapi ternyata bahasa Arab aja nggak bisa. Apakah harus bisa bahasa Arab untuk ceramah? Kita katakan seorang dai tujuannya adalah mendakwahkan manusia kepada Allah dan memahamkan manusia tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah. Sedangkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW itu berbahasa Arab. Dan para ulama menyebutkan, ya, kitab-kitab para ulama rata-rata berbahasa Arab. Bagaimana seorang dai akan memahamkan manusia tentang kitabullah dan tentang sunnah Rasulullah sementara bahasa Arab aja nggak bisa, usul fikih nggak bisa,
Ya. Allah ya akhi, ya ibu-ibu sekalian, ini merupakan perkara yang bisa malah membuka pintu ya sesuatu yang tidak baik. Akhirnya masuklah orang-orang yang tidak berkompeten dalam dunia dakwah. Berbicaralah mereka seenaknya. Sebagaimana yang kita lihat di zaman sekarang, ibu-ibu sekalian. Ya. Ini yang pertama nih ya. Jadi siapapun yang mau berdakwah wajib di atas ilmu. Siapapun yang ingin menyampaikan ilmu dan mendakwahkan kepada manusia, harus syaratnya yang paling utama itu ala basirah. Di atas basirah, di atas keilmuan yang dalam. Yang kedua yang harus diperhatikan di dalam berdakwah, ibu-ibu dan bapak sekalian, ya, yaitu kita dalam berdakwah hendaknya kita memfokuskan masalah tauhid yang paling urgen. Dan tauhid yang paling difokuskan oleh para nabi dan rasul adalah tauhidul uluhiyah. Ya, memang tauhid terbagi menjadi 3. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Namun, ya kata Syekh Saleh Fauzan, yang diutamakan dan betul-betul diperhatikan oleh para nabi dan rasul dalam berdakwah yaitu tauhidul uluhiyah. Tauhid apa? Uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah, maka manusia sudah difitrahkan di atas tauhid rububiyah. Ya, orang-orang musyrikin juga kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Orang-orang musyrikin kalau ditanya siapa yang memberikan rezeki, mereka akan jawab Allah. Orang-orang musyrikin kalau ditanya ya siapa yang menurunkan air hujan, mereka jawab Allah. Itu menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah mengakui adanya tauhid rububiyah. Ya. Demikian pula tauhid asma wa sifat pun diakui oleh sebagian kaum musyrikin. Demikian pula Yahudi dan Nasrani. Ini dia orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, kami mendapatkan dalam Taurat ya bahwasanya Allah nanti pada hari kiamat akan meletakkan air di satu jari, tanah di satu jari, pepohonan di satu jari. Ya. Maka Rasulullah pun tertawa membenarkan orang Yahudi tersebut. Namun yang menjadi permasalahan adalah tauhidul uluhiyah, mereka tidak akui itu. Itu bahwasanya satu-satunya zat yang berhak diibadahi, yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW ketika mengirimkan para dai seperti Mu'adz bin Jabal dan yang lainnya, ternyata wasiat Rasulullah SAW kepada para dai hendaknya yang pertama kali didakwahkan yaitu masalah tauhid. Kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih." Ya. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih syahadata an la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan yaitu syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Dalam riwayat yang lain sampai mereka mentauhidkan Allah. Sampai mereka mentauhidkan Allah. Iya. Maka jangan sampai ibu-ibu sekalian kita berdakwah hanya fokus membahas masalah akhlak dan gak bahas masalah tauhid. Ada lagi yang fokus masalah fikih saja tapi gak pernah bahas tauhid. Ada lagi yang fokus dakwanya cuma fadilah amal saja tapi gak pernah bahas tauhid. Padahal hak Allah yang paling besar ya tauhid. Syarat untuk masuk ke dalam surga ya tauhid. Tauhid yang mana? Uluhiyah.
tauhidul uluhiyah. Ya. Makanya sebagian da'iyah misalnya ya. Ada yang berdakwah hanya memfokuskan tauhid asma wa sifat aja. Asmaul husna aja yang difokuskan itu saja. Iya. Kita katakan ini tidak sesuai dengan dakwah para nabi. Betul, memahami asmaul husna sangat penting, sahih. Tapi para nabi dan para rasul mereka lebih banyak menitik beratkan tentang tauhidul uluhiyah, agar manusia beribadah kepada Allah saja dan menjauhkan kesyirikan. Iya. Sambil kita mengenalkan nama-nama Allah kepada mereka. Adapun kemudian ya, kita berpaling dari cara dakwah para nabi seperti ini, itu hanyalah menyebabkan akhirnya apa? Dakwah kita ya akan pasti mengalami kegagalan. Kenapa? Karena berpaling dari perkara yang paling urgen, yang paling baik, yang paling penting, yaitu hak Allah yang paling besar agar diibadahi dan tidak dipersekutukan. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan dalam berdakwah Ibu sekalian, itu kita berdakwah hendaknya kepada Allah. Jangan berdakwah kepada diri kita. Jangan berdakwah kepada organisasi. Jangan berdakwah kepada partai. Banyak di antara kita terkadang berdakwah kepada diri kita, yang di mana ia ingin meninggikan kalimat dirinya supaya dirinya yang paling tinggi. Ini yang bahaya. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, wahai Rasulullah, ada orang yang berjihad agar hamiyah karena dia fanatik golongan saja. Ada yang berperang juga karena ingin dapat ghanimah. Ada lagi yang berperang karena riya, ingin disebut pahlawan. Ayu dzalika fisabilillah, di mana itu? Yang mana itu yang fisabilillah di jalan Allah itu? Apa kata Rasulullah SAW, ibu-ibu sekalian? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Siapa yang berperang agar kalimat Allah yang paling tinggi, maka dia di jalan Allah. Iya. Bukan kalimat saya, bukan agar saya, ucapan saya, pendapat saya yang diterima, bukan. Tapi yang kita inginkan kalimat Allah yang paling tinggi. Seorang dai terkadang ya marah kalau pendapatnya itu ditolak. Iya. Padahal itu hanya sebatas masalah ijtihadiyah misalnya. Kalau itu masalah ijma, na'am, memang harus diterima. Ya, karena dasarnya jelas, dalil Al-Quran, hadis, dan ijma. Tapi ini masalah-masalah ijtihadiyah, kemudian dia paksakan orang harus mengikuti pendapatnya, dan marah kalau dia ditolak pendapat atau tidak diterima pendapatnya. Ya, akhi, ini pertanda dia berdakwah kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan manusia itu cinta kepada Allah. Jadikan manusia mengagungkan Allah. Kalaupun ternyata kita ditinggalkan, nama kita ya tidak lagi harum, nama kita dilupakan dan yang lain, itu tidak penting. Yang penting nama Allah yang senantiasa ditinggikan dan dibesarkan. Iya. Jadi kita berdakwah jangan meninggikan nama kita supaya nama kita tenar, nama kita harum dan yang lainnya. Ketenaran nggak penting, ibu-ibu. Iya. Bahkan para ulama salaf terdahulu ya, mereka orang-orang yang paling lari dari ketenaran. Mereka tidak suka ya kepada kemasyhuran dan ketenaran.
Sementara kita berusaha, kita ingin kalau diri kita lah yang dikenal oleh massa, oleh masyarakat dan yang lainnya. Allahul musta'an. Iya. Jadi ini ibu-ibu sekalian, kita berdakwah bukan kepada fanatik golongan atau berdakwah kepada supaya partainya yang paling tinggi, tidak. Atau berdakwah supaya organisasinya yang paling tinggi, tidak. Atau supaya yayasannya yang paling tinggi, tidak. Tapi kita berdakwah agar kalimat Allah saja yang paling tinggi, agar Allah diibadahi, agar manusia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, agar manusia senantiasa bertakarub kepada Allah dan mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan, agar manusia tunduk kepada Allah pencipta alam semesta. Itu tujuan dakwah kita. Iya. Nah, ini penting kalau gitu, keikhlasan dalam berdakwah ibu-ibu sekalian. Ya, karena dalam berdakwah ini terkadang banyak banyak aral yang melintang. Rintangan dakwah terkadang pada diri kita sendiri nih, Bu. Ya. Permasalahan dakwah terkadang ada pada diri kita yang ternyata ingin kelihatan ilmunya, ingin kalau kita itu diakui keilmuannya, ingin diakui jasa-jasa kita dalam dakwah, ingin diakui kalau kita ini sudah banyak berkiprah, sehingga akhirnya kita kehilangan keikhlasan dalam berdakwah. Ini musibah, Bu. Iya. Ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagaimana kita berkorban untuk agama Allah. Masalah diakui oleh manusia itu enggak penting. Pahala telah kita dapatkan insya Allah apabila kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, ya. Jadi ini penting ya, keikhlasan itu. Jangan sampai kita berdakwah demi keuntungan dunia. Jangan sampai kita berdakwah demi hanya sebatas untuk kepentingan dunia. Ini sangat berbahaya ibu-ibu sekalian, ya. Karena Allah mengatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Tuh lihat, kepada Allah. Berarti itu menunjukkan apa? Ikhlas. Kepada Allah. Ya. Maksudnya apa? Kepada agama Allah. Supaya manusia mengagungkan Allah. Supaya Allah disembah satu-satunya. Itu dakwah kita. Ya. Kalau kita diterima dakwah kita, ya alhamdulillah, enggak diterima juga alhamdulillah, enggak masalah. Nah, ini ibu-ibu sekalian yang harus kita perhatikan itu. Di dalam berdakwah ikhlas. Kita berdakwah untuk meninggikan kalimat Allah. Ingat, bukan meninggikan kalimat diri kita, bukan meninggikan kalimat yayasan kita, organisasi kita, partai kita, ma'had kita, ataupun yang lainnya. Tidak. Tapi yang kita tinggikan adalah kalimat Allah Azza wa Jalla saja. Iya. Kemudian ibu-ibu sekalian, dalam berdakwah hendaknya kita mengikuti manhajul anbiya dalam berdakwah. Karena metode dakwah itu sifatnya tauqifiyah, harus mengikuti metode dakwah para nabi. Adapun masalah yang disebut dengan wasailud dakwah, wasilah berdakwah, maka kita lihat kalau wasilah itu sesuatu yang boleh secara syariat, boleh-boleh saja, silakan. Seperti kita berdakwah dengan melalui wasilah radio misalnya, kita berdakwah melalui wasilah TV misalnya, kita berdakwah melalui wasilah media sosial misalnya, ya. Cuman terkadang ibu-ibu ya, berdakwah di media sosial ini terkadang keikhlasan kita seringkali hancur, Bu. Gara-gara apa coba?
gara-gara nih jempol, like nih Bu. Iya. Kadang kita kalau nge-share kajian ya di media sosial, terus yang nge-like-nya banyak, wah seneng. Kalau yang nge-like-nya dikit, sedih. Wah ini sudah cacat keikhlasan kita ini Bu. Iya. Berarti kita masih mengharapkan like manusia. Musibah. Dahulu ada seorang ulama, seingat saya namanya Sufyan bin Uyainah, ya, berkata kepada gurunya, "Hai guru, aku punya majelis taklim setiap Jumat pagi. Kalau yang hadir banyak, aku senang gembira. Kalau yang hadir sedikit, aku sedih." Apa kata gurunya? "Hai anakku, itu majelis yang tidak baik, tinggalkan saja." Maka kata beliau, "Fama uttu ilaihi abada." Semenjak itu aku tidak lagi ngajar di tempat itu. Subhanallah. Ya. Kita terkadang ya mengharapkan like ini nih, Masya Allah. Maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah." Faham ya? Fa iza ra'aita sahibahu saddada wa qaraba farjuh wa in usyira ilaihi bil asabi fala ta'uddu. Rawahu Ahmad fi musnadihi wa sahahahu Syekh Albani rahimahullah, atau hasanahu Syekh Albani. Kata Rasulullah, setiap amal ada masa semangat, dan setiap masa semangat itu ada masa futur. Kalau ternyata pelakunya, kata Rasulullah SAW, melakukan sadad, ya, tidak berlebihan dalam beramal, tidak gulu, dan qarab, mendekati yang sempurna, mengikuti sunnah, farjuh, maka berharaplah dia bisa istiqomah. Wa in usyira ilaihi bil asabi, tapi kalau diacungkan jempol kepadanya, fala ta'uddu, jangan kalian anggap dia sebagai orang saleh. Maksudnya, kata para ulama, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, ya, maksudnya dia bersungguh-sungguh beramal berlebih-lebihan hanya karena ingin disebut dirinya itu ahli ibadah, zuhud, supaya diacungkan jempol sama dia. Ya. Maka kalau orang seperti ini, dia beribadah, dia menuntut ilmu sungguh-sungguh hanya karena ingin diacungkan jempol sama dia, maka kata Rasulullah, fala ta'uddu, jangan kamu menganggap dia sebagai orang saleh. Karena orang saleh itu tidak mungkin mengharapkan pujian manusia. Subhanallah, ya, di zaman sekarang ketika kita berdakwah melalui media sosial ini, kita terkadang ini masih mengharapkan acungan jempol ini, Bu. Ya, fa Allahul musta'an. Jadi ini wasilah dakwah nih, Bu. Di dalam metode dakwah, manhajud dakwah harus mengikuti manhajul anbiya. Tapi dalam wasilah dakwah kita lihat, jika memang wasilahnya itu boleh, mubah, silahkan, nggak apa-apa. Karena kata para ulama, lil wasail ya hukmul maqasid. Wasilah itu dihukumi sesuai dengan maksud tujuannya apa. Tapi kalau wasilahnya haram, maka jangan dijadikan wasilah dakwah. Seperti wasilahnya adalah musik. Sebagian orang menjadikan musik sebagai wasilah dakwah. Padahal Rasulullah sudah tegas mengharamkan musik, dan ijma' seluruh ulama dari setiap madhab, dari madhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, dan ya ijma' para salafus saleh akan haramnya musik. Yang menghalalkan cuma Ibnu Hazm, itu pun juga menyalahi ijma' sebelumnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Benar-benar akan ada kaum-kaum dari umatku menganggap halal zina, ya, sutra, arak, dan alat-alat musik. Ya, ternyata benar di zaman sekarang ini. Ya,
Musik dijadikan wasilah untuk dakwah, Ibu. Bagaimana sesuatu yang Allah haramkan dan Rasulnya ternyata kita jadikan wasilah untuk berdakwah? Lah, tidak boleh. Iya. Sebagian orang lagi menjadikan wasilah dakwah dengan cara berbuat bid'ah dalam agama. Lah, kita tidak butuh wasilah yang seperti ini dalam berdakwah. Iya. Maka wasilah dakwah hendaknya disyaratkan apa? Disyaratkan harus boleh secara syariat. Boleh secara syariat. Iya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Jadi kita dalam berdakwah itu jangan menurut yang saya pandang baik. Jangan. Karena sebagian akhwat-akhwat bercadar, Bu. Maaf ya, Bu ya. Akhwat-akhwat yang bercadar terkadang suka selfie, Bu. Lalu di fotonya yang sedang kelihatannya matanya yang indah, bulu matanya yang lentik, ya. Kemudian diupload di Instagram, diupload di TikTok, diupload, ya katanya apa? Ini cara dakwah saya. Cara dakwah saya untuk memperkenalkan cadar. Kita katakan subhanallah, demikiankah kita dalam berdakwah kita membuat cara dakwah sendiri? Kenapa tidak melihat kaidah-kaidah syariat dalam hal ini? Kenapa tidak tanya para ulama? Ya. Bukankah Rasulullah sudah mengabarkan bahwa wanita itu fitnah? Ia datang dengan 4 setan dan pergi dengan 8 setan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar para wanita supaya banyak-banyak tinggal di rumah? Allah berfirman, waqarna fi buyutikun, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Apa tujuannya tinggal di rumah? Menghindar fitnah. Adapun kalau tinggal di rumah tapi fotonya kemana-mana, pergi ke seluruh dunia, semua orang bisa menikmati keindahan matanya dan yang lainnya, ya. Ya Allah, ini musibah. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Jadi kita ikuti metode dakwah manhajul anbiya, manhaj para nabi. Yang harus betul-betul kita perhatikan dalam kaidah-kaidah berdakwah juga ada kaidah-kaidahnya, Ibu. Tidak sembarangan, ya. Tidak boleh sembarangan dalam berdakwah. Sehingga akhirnya ya kita poles dakwah sesuai dengan hawa nafsu kita. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian. Jadi ini dakwah. Ini kewajiban yang keberapa? Yang ketiga. Yaitu ad-da'watu ilaihi, berdakwah kepada ilmu. Ilmu tentang Allah, tentang apa? Tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama Islam disertai dengan dalil-dalilnya. Jadi kalau kita sudah punya ilmu, sudah mengamalkan ilmu, berarti kewajiban kita setelahnya apa? Yaitu kita mendakwahkan ilmu, menyampaikan kepada manusia. Iya. Bahkan kata para ulama, ibu-ibu, zakat ilmu itu adalah menyampaikannya. Sebab kalau ilmu itu tidak disampaikan, berarti apa yang terjadi, Bu? Kita termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Sedangkan menyembunyikan ilmu itu hukumnya apa? Dosa besar. Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa keterangan setelah kami jelaskan kepada manusia, mereka itu orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang bisa melaknat. Tuh bayangkan, ngeri kan? Iya. Rasulullah SAW bersabda, man katama ilman aljamahu Allahu yaumal qiyamah bilijamin minan nar, atau kama qala. Siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan berikan tutup mulutnya itu dengan penutup dari api neraka. Iya. Berarti
Harus kita sampaikan, harus. Tapi kan menyampaikan tidak harus ceramah di podium, Bu. Kita sampaikan lalu melalui WhatsApp sama teman-teman kita ajak, ya. Setelah kita memahami ilmu, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan hadis Nabi, Bu, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maksudnya ayat yang sudah benar-benar kita pelajari, kita pahami, kita dalami. Nah, kita sampaikan cuma ayat itu saja. Adapun kemudian dengan memahami balighu anni walau ayat, akhirnya baru menguasai satu ayat saja sudah ceramah kemana-kemana, ke sana kemari, ya, yang ternyata yang disampaikan juga bukan ilmu, ya. Tentu ini pemahaman yang salah, ibu-ibu sekalian. Jadi yang dimaksud dengan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, artinya ayat yang sudah benar-benar kita dalami, kita pelajari. Apa sabab nuzulnya, terus ayat ini bagaimana i'rabnya, bagaimana penafsiran Rasulullah dan para sahabatnya serta para ulama setelahnya, apa faidah-faidah hukum yang ada padanya. Sudah kita pelajari itu ayat. Setelah kita pelajari itu ayat, baru kita sampaikan kepada orang. Adapun ayat kita comot, kemudian kita pahami sendiri, kita tafsirkan sendiri, padahal bahasa Arab kagak bisa. Seperti yang kita lihat, ya, ada orang yang comot ayat, bawa ayat sana sini, padahal bahasa Arab nggak bisa, dia tafsirkan sendiri dengan penafsirannya. Padahal syarat mutlak bagi orang yang ingin menafsirkan Al-Quran harus bisa bahasa Arab. Iya, karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab, ibu-ibu sekalian. Iya, paham dia tentang sabab nuzulnya, paham dia juga tentang, ya, faidah yang terkandung dalam ayat dan penafsiran para salafus saleh tentang ini. Seperti yang dikatakan Ibnu Katsir, ya, fa idza qila laka ma ahsanu turuqit tafsir, apabila dikatakan kepada kamu cara menafsirkan yang paling bagus seperti apa, maka dikatakan yang pertama, tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, tafsirkan Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga, tafsirkan Al-Quran dengan penafsiran para sahabat. Yang keempat, tafsirkan Al-Quran dengan penafsiran para tabi'in. Kata Ibnu Katsir, kalau ternyata empat ini tidak ada, maka kembalikan kepada bahasa Arab yang fasih. Ya ini nggak bisa bahasa Arab lagi. Bahkan menganggap katanya bahasa Arab nggak penting. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ya, pemirsa, ya, yang berbahagia. Jadi berdakwah sangat penting, apalagi di zaman sekarang, ibu-ibu. Setiap kita harus mau mengajak orang kepada kebaikan. Setiap kita berusaha, kita ajak mereka kepada ilmu. Ayo, ya, kita hadiri majlis ta'lim. Berusaha, ibu-ibu sekalian. Ini, ibu-ibu, kewajiban yang ketiga, ya. Ad-da'watu ilaih, itu berdakwah kepada ilmu di atas basirah, ya, dan mengikuti metode dan manhaj para nabi dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, kewajiban yang keempat, ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fi, sabar menghadapi gangguan padanya. Maksudnya sabar menghadapi gangguan dalam apa? Yang pertama, dalam menuntut ilmu sabar. Jangan tergesa-gesa, jangan mudah patah dalam menuntut ilmu, Bu. Banyak orang menuntut ilmu nggak sabaran, Bu. Sulit dikit mundur,
ya, hanya karena dia susah belajar bahasa Arab, di awal-awal rame yang datang. Dia berjalan waktu satu persatu mundur tuh Bu, susah katanya ngapalin sorof, palalu, ya, susah katanya memahami nahu dan yang lainnya. Jadi nggak sabar dia, ada kesusahan dikit aja udah cengeng. Ini bukan sifat pejantan, ibu-ibu sekalian. Iya. Maka dalam menuntut ilmu ya sabar. Memang menuntut ilmu itu tidak bisa dengan santai-santaian, nggak bisa. Para ulama mengatakan la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan sebatas bersantai-santai, tidak bisa. Iya. Kemudian ibu-ibu, ya, yang kedua sabar dalam mengamalkan ilmu. Harus sabar, iya. Apalagi mengamalkan ilmu, ibu. Butuh kesabaran untuk bisa istiqomah, supaya bisa kita continue, ya, dalam beramal saleh. Butuh kesabaran. Meninggalkan kemungkaran butuh kesabaran. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan ya keluargamu untuk salat dan sabarlah di atas salat. Sabar di atas salat. Masya Allah, ya. Ketika kita berpuasa butuh kesabaran, ya. Ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya membutuhkan kesabaran itu. Kemudian yang ketiga, ibu, sabar dalam rintangan ketika berdakwah. Ketika kita mendakwahkan manusia kepada tauhid, ya pasti akan ada orang yang tidak suka. Ketika kita mendakwahkan manusia kepada sunnah, pasti ada orang yang nggak suka. Itu sudah keniscayaan, ibu, sudah kepastian. Memang harus sabar, ya. Lihat para nabi, bagaimana rintangan mereka dalam berdakwah luar biasa sekali. Kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan rintangan dakwahnya para nabi, ibu. Ya, Rasulullah SAW sabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihuna, thumma al-amsal fal-amthal. Kata Rasulullah SAW, manusia yang paling berat ujiannya, cobaannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang saleh, kemudian di bawahnya lagi. Berat, ibu. Mengajak orang kepada kebaikan saja berat. Ya, terkadang yang diajak itu malah menghardik kita, malah memusuhi kita. Ya, kalau kita orangnya baperan, susah nih, Bu, kalau mau berdakwah. Makanya kalau kita mau berdakwah itu jangan punya sifat baperan, mudah ngambek, mudah marah, ya. Kalau kita mau berdakwah harus mendidik diri kita untuk sabar menghadapi ucapan-ucapan yang sangat menyakitkan hati, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, walaqad na'lamu, ya, annaka yadhiqu bima yaqulun. Sungguh kami tahu, kata Allah, bahwasanya hatimu itu terasa sempit terhadap ucapan-ucapan mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa yang Allah perintahkan ketika hati kita terasa sempit akibat ucapan orang-orang yang mencaci kita, menghardik kita, ya, menuduh kita macam-macam. Allah mengatakan, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka sibukkanlah kamu untuk bertasbih memuji Rabbmu, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang sujud. Justru ketika kita menghadapi lintangan dakwah, malah kita disuruh oleh Allah taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sibukkan ya untuk ibadah, jangan sibukkan kita mendengarkan kata-kata orang.
Jangan kita sibukkan memikirkan apa kata orang, nggak usah kita sibukkan itu. Tapi sibukkan dengan kita taqarrub kepada Allah. Iya. Lalu Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya al-yaqin, itu kematian. Iya. Nah, ini memang sifat seorang dai begini. Harus banyak-banyak taqarrub sama Allah, Bu. Iya. Karena kedekatan dia kepada Allah itulah sumber utama Allah akan membela dia, Allah akan menolong dakwahnya biiznillah. Tapi kalau seorang dai jauh dari Allah, jarang ibadah kepada Allah, lupanya banyak kepada Allah, bagaimana Allah akan membantunya? Nabi Musa saja ketika disuruh untuk mendakwai Fir'aun, ya, maka Allah memberikan bekal kepada Nabi Musa apa? Wala taniya fi zikri. Jangan pernah kalian putus dari berzikir kepadaku. Kenapa? Karena saat kita terus mengingat Allah, Allah pun akan ingat kita. Ya, Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu. Kalau kita lupa kepada Allah, ya, maka Allah pun kemudian melakukan yang sama kepada kita. Tapi kalau kita senantiasa ingat kepada Allah, banyak bertaqarrub kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, maka saat itu pun Allah pun akan selalu mengingat kita. Allah pun akan memberikan taufiknya kepada kita, inayahnya. Betapa pentingnya, Pak, Bu, ibu-ibu sekalian, ya, terutama para dai yang berdakwah kepada Allah di zaman ini, betapa pentingnya mereka untuk memperbaiki hubungan yang kuat, ya, kepada Rabbnya, ya, karena itu adalah merupakan kunci kesuksesan dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini, ya, jadi sabar, ya, dalam menuntut ilmu, sabar, ya, ketika mengamalkan ilmu, dan sabar juga ketika mendakwahkan ilmu. Dan sabar itu, Ibu, ya, kunci kemenangan. Ya, sabar itu pun kunci kemenangan. Kenapa? Karena Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bersama dengan apa? Bersama dengan pertolongannya, dengan inayahnya, dengan taufiknya, ya. Jadi kalau kita sabar, wajib kita yakini bahwa kesabaran itu mendatangkan pertolongan dari Allah. Rasulullah SAW sabda, wa'lam annan nasr ma'as sabr. Ketahuilah pertolongan Allah itu disertai bersama dengan kesabaran. Kalau kita nggak sabar, Allah tidak akan tolong kita. Karena banyak di antara kita, ibu-ibu, ya, kalau disuruh sabar mengatakan apa? Sampai kapan kita bersabar? Sabar kan ada batasnya, Ustadz. Kata siapa? Sabar tuh nggak ada batasnya, Bu. Kita harus sabar sampai mati. Sekarang kita bersabar untuk sholat sampai kapan dong? Sampai meninggal. Kita sabar untuk menaati Allah sampai kapan? Sampai meninggal. Kita sabar untuk meninggalkan maksiat sampai kapan? Sampai meninggal. Jadi kesabaran gak ada batasnya? Gak ada. Justru kita harus terus melatih kesabaran kita. Kita latih kesabaran kita. Wallahi, ibu-ibu, tanpa kesabaran kita tidak bisa beriman kepada Allah. Makanya kata Ali bin Abi Thalib apa? As-sabru fil badan as-sabru fil iman bimanzilatir ra'si fil badan. Sabar dalam keimanan itu seperti kepala untuk badan kita. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman pun tidak akan hidup tanpa kesabaran. Karena iman itu berkonsekuensi untuk apa, Bu? Menaati Allah, menjauhi kemaksiatan, itu iman. Ya, istiqomah di atas itu, dan itu semua butuh kesabaran, ya, ibu-ibu sekalian.
sangat membutuhkan kesabaran. Ya, sabar ketika kita berusaha khusyuk dalam sholat kita. Sabar ketika kita puasa, kita menggunakan waktu-waktu kita untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sabar, ya. Namun sekali lagi sudah kita sebutkan ibu-ibu, kesabaran tidak ada batasnya. Kita harus sabar memang sampai meninggal dunia. Tapi alhamdulillah Bu, kita di dunia itu sebentar kok Bu. Paling kita di dunia hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ya. Sekarang silakan Ibu berpikir nih, mau sabar di dunia atau sabarnya di neraka? Kalau sabar di neraka udah nggak ada manfaatnya Bu. Allah berfirman kepada penduduk api neraka apa? Islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Rasakan panasnya api neraka ini. Kalian sabar atau kalian tidak sabar, sama saja buat kamu. Di neraka kesabaran sudah gak ada manfaatnya Bu. Tapi di dunia kesabaran sangat bermanfaat, alhamdulillah. Sabarlah sebentar untuk menaati Rabb kita. Sabarlah sebentar kita untuk menuntut ilmu Allah, mengamalkan ilmu. Sabar. Dan kesabaran itu pahalanya besar, tak terbatas. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu diberikan pahala tanpa batas, kata Allah. Subhanallah ya. Kalau amalan soleh kan biasanya ditulis 10 sampai 700 kali lipat Bu. Tapi untuk sabar Allah mengatakan tidak ada batasannya pahalanya itu. Tapi masalahnya sabar itu panas. Mengucapkan sabar mudah banget. Tapi prakteknya Allah, makanya Rasulullah SAW mengumpamakan sabar itu seperti sinar matahari Bu. Kata Rasulullah, as-sabru dhiyaun. Sabar itu bagaikan dhiya. Dhiya itu sinar matahari. Sinar matahari itu manfaatnya luar biasa, tapi panas banget Bu. Kalau Ibu jemuran di bawah terik matahari, 1 jam aja udah dehidrasi. Iya. Sabar itu memang pahalanya besar sekali, tapi memang panas, berat. Tapi harus kita lakukan. Harus kita melatih kesabaran kita. Jangan sampai kesabaran kita ini Bu dijadikan lemah dan pendek gara-gara kita terbiasa hanya sebatas dengan bersantai-santai aja. Iya. Akhirnya apa? Kesabaran kita tidak ada. Kalau kita ini hidupnya cuma senang-senangan, maunya senang-senangan aja, ya poya-poya, ya kerjaannya jalan-jalan sana sini, bernikmat-nikmat, ya, maka kesabaran untuk ibadah jadi lemah, Ibu. Tapi kalau kita didik kesabaran kita, misalnya kita didik supaya sholat tahajud, sabar di atas sholat tahajud, ya, kita latih kesabaran kita untuk puasa sunnah misalnya, kita latih kesabaran kita ibu-ibu sekalian untuk menjalankan perintah-perintah Allah, kita continue, ya, kita latih kesabaran kita untuk membaca Al-Quran misalnya, atau kita latih kesabaran kita untuk membaca kitab misalnya. Coba kita mulai misalnya baca kitab, kita latih 15 menit aja nggak berhenti, baca terus, biasakan. Kalau kita berhasil 15 menit bisa baca terus Bu, tambah lagi setengah jam kita baca terus, ya. Sabar pada waktu itu. Kalau setengah jam berhasil, alhamdulillah, tambah lagi. Memang di situ kesabaran itu bisa dilatih, bisa, sangat bisa. Tapi kalau kesabaran tidak dilatih dan tidak pernah dilatih, kesabaran itu akan sangat pendek, ibu-ibu sekalian. Sehingga kita tidak bisa bersabar. Iya. Nah, inilah ibu-ibu sekalian 4 kewajiban ya. Setiap kita harus ini. Yang pertama berilmu, ilmu tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama Islam dan dalil-dalilnya. Yang kedua, beramal soleh.
itu mengamalkan ilmu. Yang ketiga, berdakwah kepada ilmu. Dan yang keempat yaitu sabar. Ya, dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, dan sabar di dalam mendakwahkan ilmu. Baik, saya kira cukup sampai di sini, kita buka tanya jawab. Bolehkah dalam pernikahan menggunakan rebana? Boleh. Iya. Karena Rasulullah SAW membolehkan itu dalam hadis-hadis yang sahih. Sebatas rebana tapi tidak lebih. Bolehkah kami wanita jualan live di TikTok atau Facebook tanpa memperlihatkan wajah? Hanya suara saja yang didengar dan yang terlihat hanya produknya saja. Bu, masih bisa enggak nyuruh laki-laki, ya, adik ibu ke siapa gitu dengan suara laki-laki? Itu lebih menjauhi fitnah deh, Bu. Bukan apa-apa sih, Bu, suara wanita itu memang bukan aurat, tapi terkadang fitnah, Bu. Apalagi suaranya didayu-dayukan, diindah-indahkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yubdina zinatahun." Janganlah para wanita memperlihatkan perhiasannya. Masuk perhiasan di sini semua yang sifatnya itu apa? Memfitnah laki-laki. Tidak boleh. Iya. Iya. Tapi kalau suaranya tidak didayu-dayukan, ya, sebatas suara saja, ya. Tapi itu selama kita masih bisa menggunakan suara laki-laki, coba bayar aja. Tolong dong pakai suara kamu, nanti saya kasih duit deh kamu misalnya. Iya. Tapi kalau nggak bisa lagi ya bisa nggak dengan ambil alternatif lain dulu selain suara misalnya. Atau suaranya bisa diedit jadi nggak kelihatan suara perempuan misalnya. Kalau di komputer itu ada ya aplikasi pengedit suara, Bu. Iya. Pertanyaan, si A mau berangkat umroh, si B nitip selimut untuk suaminya yang ada di Mekah juga sedang bekerja. Si C menasihati si B agar tidak merepotkan teman yang umroh hanya sebuah selimut. Yang saya tanyakan, apakah si C berdosa karena mungkin menyakiti hati si B? Betul banget itu si C. Si C menasihati si B, kalau bisa nggak usahlah merepotkan si A yang mau umroh. Iya. Karena memang seorang mukmin itu nggak pernah mau merepotkan orang lain. Jiwa mukmin tuh begitu. Iya. Kalau masalah selimut sebetulnya sih kan suaminya bekerja di sana, bisa beli di sana. Bahkan selimut di sana itu lebih murah, lebih bagus lagi. Iya. Iya, mendingan ya sesuatu yang tidak merepotkan lah kalau mau nitip-nitip teman kita. Iya. Yang jelas ya, seorang muslim tidak ingin merepotkan kawannya, tidak ingin merepotkan siapapun. Ya, karena seorang muslim tidak ingin menjadi beban buat orang lain, Bu. Itu sifat seorang mukmin, Bu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar saya bisa tetap istiqomah dengan sunnah? Sedangkan keluarga, teman, dan lingkungan saya saja belum mengenal sunnah. Caranya yang pertama, terus menghadiri kajian dan berteman dengan teman-teman yang salihah, yang sama-sama sudah mengenal sunnah. Ya, karena kawan-kawan yang salihah, kawan-kawan yang kita merasa cocok dengannya, itu insya Allah bisa menguatkan kita, Bu. Ya. Karena kita butuh teman memang. Ya. Maka kalau kita sering datang ke majelis taklim, itu hakikatnya kita sedang apa, Bu? Ya, sedang mengisi terus keimanan kita, mencharge ya. Baterai iman kita.
ya, dan mengikis dari hati kita keburukan-keburukan yang dulu pernah kita lakukan. Makanya ini yang pertama tadi Bu ya, jangan tinggalkan majelis taklim, jangan tinggalkan majelis ilmu, ya. Yang kedua, carilah teman-teman yang saleh dan salihat, yang salihat, ya. Kalau ibu mau menikah, cari pasangan yang saleh, ya, untuk menguatkan ibu. Penting sekali mencari cara untuk mengistiqomahkan diri kita sendiri. Yang ketiga, ya, berusahalah kita jangan tinggal di sebuah lingkungan yang membuat kita tidak bisa istiqomah, lingkungan yang banyak maksiatnya misalnya. Tinggallah di lingkungan yang di situ banyak orang-orang yang mengenal sunnah misalnya, ya. Kalau bisa, tapi kalau tidak bisa, ya sudah, dia tinggal di rumah orang tuanya sambil dia terus berbakti kepada orang tua, sambil dia terus menghadiri kajian, mengikuti kajian baik offline maupun online. Ustadz, sebagai penuntut ilmu, bukan hak kita untuk mengklaim Ustadz A begini dan begitu. Namun untuk manhaj penting sekali untuk mengingatkan. Namun ada sebagian penuntut ilmu yang mengelompokkan Ustadz manhaj salaf, padahal untuk itu seharusnya bertanya dulu kepada ustadz yang mumpuni ilmunya yang bisa menilai. Bagaimana menyikapi penuntut ilmu atau teman yang terjatuh dalam hal ini? Kadang jika diingatkan malah jadi perdebatan atau kebencian terhadap yang mengingatkan kekeliruannya. Tanya aja kepada si penuntut ilmu ini yang suka mengklasifikasikan para ustadz itu. Kamu mengklasifikasikan para ustadz ini berdasarkan ilmu yang telah kamu tanyakan kepada asatidzah, atau ini hanya pendapat kamu saja? Kalau dia berkata ini pendapat saya saja sih, berarti yang namanya pendapat itu akhi, ya, bisa salah bisa benar. Yang namanya bisa salah bisa benar, kamu bisa nggak memastikan kebenaranmu dari mana? Kamu sudah bisa menilai orang lain, apa seorang ustadz dengan keilmuan kamu, ya. Cuma terkadang ketika kita ingatkan itu dia malah marah, pundung, ngambek, baper, cuekin. Kewajiban kita hanya mengingatkan, ya. Tanya kepada dia baik-baik, tanya Bu, kalau kita ingin tahu, ya, seorang dokter yang piawai dan bagus, nanyanya ke siapa ya? Ke petani apa ke tukang bas? Oh ya, ke dokter lagi dong yang ahli. Oke. Berarti kalau ingin tahu dokter yang ahli, tanya ke dokter lagi yang ahli kan? Kalau kita tahu nih seseorang itu ahli bangunan yang hebat, nanyanya ke siapa ya? Ke ustadz? Salah. Harus tanya lagi kepada ahli bangunan yang piawai, dia yang tahu. Kalau kita ingin tahu seseorang itu ahli dalam ilmu kimia, tanya ke siapa? Kepada ahli kimia lagi. Kalau itu dalam urusan dunia, apalagi masalah agama. Yang tahu nilai keilmuan seorang ustadz adalah ahlinya juga, ya. Seorang ahli yang paham nilai keilmuan seorang ustadz, adapun penuntut ilmu belum paham, ya. Bahasa Arab aja nggak bisa. Orang yang nggak bisa bahasa Arab pas ngelihat orang bahasa Arabnya lancar kayak air, ulama. Padahal di Saudi umur 6 tahun juga bahasa Arabnya lancar-lancar Bu, iya. Nah ini ibu-ibu sekalian, jadi ya, tanya dulu lah kepada para ahlinya, biasakan tanya kepada alim ulama, supaya kita tidak salah gitu loh. Jangan menyimpulkan sendiri dengan pendapat kita. Ustaz, bila kita sedang futur, malas beribadah,
dan kita merasa diri kita sedang digoda setan, dan badan kita kayak ada jinnya. Apakah ini termasuk syirik? Dari mana tahu kalau di badan kita ada jinnya? Ya, Bu, yang namanya futur itu pasti dialami oleh setiap orang, pasti itu sudah keniscayaan. Rasulullah SAW mengabarkan begitu, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal ada masa-masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa futur tuh, ya. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah bagaimana memanage dan ya menghadapi masa futur ini, jangan sampai merosot terus bablas. Saat futur ini penting sekali kita harus melawan, Bu. Ada mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu. Jangan biarkan futur itu terus bablas, Bu. Sampai akhirnya kita pun tinggalkan majelis taklim, kita tinggalkan ya ibadah-ibadah, akhirnya kita jadi orang awam lagi. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Iya. Maka kata Rasulullah SAW sabda apa? Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Siapa yang futurnya kepada sunnah, dia dapat hidayah. Ibu futur baca Quran, tapi subhanallah, ibu ya berpindah dari baca Quran kepada baca kitab-kitab para ulama. Alhamdulillah, ibu dapat hidayah. Tapi ibu futur baca Quran, sekarang sibuknya baca koran. Maka Rasulullah SAW sabda, faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Siapa yang futurnya kepada sunnah, maka ia dapat hidayah. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak, kata Rasulullah. Dan siapa yang futurnya kepada selain sunnah, maka ia binasa. Tuh, ya, ngeri ya. Jangan sampai kita futurnya kepada selain sunnah, Bu. Iya. Nah, jadi saat kita futur, yang harus kita lakukan apa dong? Lawan. Jangan turuti kemalasan kita. Jangan ridho kita diatur oleh setan. Jangan ridho kita terus-menerus diombang-ambing dalam kemalasan. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari kemalasan, Bu. Ya, setiap pagi dan sore Rasulullah mengucapkan a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari rasa malas. Ya. Tuh lihat ibu-ibu sekalian. Karena Rasulullah menganjurkan kita, seorang mukmin tuh harus terus semangat dalam kebaikan, Bu. Ya. Ustadz, dalam berdakwah apa perlu dengan lisan yang menyakitkan? Loh, kok dakwah pakai lisan yang menyakitkan? Kalau lisan menyakitkan mah bukan dakwah namanya, Bu. Ya. Dakwah itu ya dengan lembut. Ya, dengan lisan yang santun, dengan ilmu. Ya. Saya dan teman-teman saat mengikuti kajian di masjid yang sunnah, tapi saat panitia menegur dengan lisan yang menyakitkan. Nah, ini yang disalahkan nih, panitianya salah caranya begitu. Ya. Maka seorang panitia juga harus dididik. Ketika menegur itu hendaknya menegur dengan halus, dengan senyum, tidak menyakiti. Ya. Dan saat teman saya tidak memakai cadar, dipandang sebelah mata, ini juga aduh, malah membantu setan untuk membuat ya orang lari. Salah besar, Ibu. Hanya karena dia nggak pakai cadar, Ibu cuekin. Hanya karena dia nggak pakai cadar, Ibu anggap dia itu setan, dipandang dengan pandang sebelah mata, bahkan dipelototin. La haula wala quwata illa billah. Jangan ibu menjadi pembantu-pembantu setan, Bu, supaya orang lari. Jangan. Rasulullah SAW sabda, la takun aunan li syaitan. Jangan kamu menjadi pembantu-pembantu setan untuk menyesatkan saudaramu itu.
Kalau ada akhwat datang jilbabnya seadanya, duduk di majlis taklim, ini saja alhamdulillah, itu tanda dia ingin memperbaiki diri. Jangan menjadi sebab ibu dia lari dari sunnah. Jangan ibu menjadi sebab orang jadi tidak suka kepada sunnah. Rasulullah tuh marah banget bu sama orang yang kayak gini bu. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, inilah ata'akhir an salatil fajr mimma yuthilu bina fulan. Hai Rasulullah, aku ini selalu tidak menghadiri salat subuh gara-gara imamnya terlalu panjang ya Rasulullah. Apa kata perawi hadis itu? Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya asyadda ghadaban. Aku belum pernah melihat Rasulullah sangat marah kecuali di hari itu. Sampai Rasulullah bersabda, inna minkum munaffirin, di antara kalian ada yang membuat orang lari. Ya, jangan kita hanya karena sudah bercadar lalu kita terkena penyakit ujub, melihat orang yang belum cadar dilecehkan, diremehkan dan yang lainnya. Ya, yang kita pikirkan itu adalah bagaimana supaya orang yang datang ngaji betah di pengajian, senang kepada sunnah, cinta kepada kajian sunnah. Ini semakin lama ngaji semakin pedes lisannya. Ini mau ngaji apa mau ngerujak sih mas? Ya, aneh. Seharusnya semakin lama mengaji semakin lembut, semakin rahmat, semakin sayang kepada manusia. Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu itu meluasi segala sesuatu. Kata Ibnu Qayyim, itu menunjukkan bahwasanya ilmu hendaknya digandeng dengan sifat rahmat dan kasih sayang. Ya, Allah ilmunya meluasi segala sesuatu, maka rahmat dan kasih sayang Allah pun meluasi segala sesuatu. Rasulullah manusia yang paling berilmu, maka beliau orang yang paling sayang ya kepada manusia. Kita baru nuntut ilmu, baru pakai cadaran kemarin sore, udah petantang petentengnya minta ampun dah. Ya, di mana kasih sayang? Seharusnya ketika melihat saudari kita, alhamdulillah muhadir, itu saja sudah kebaikan. Dia ingin memperbaiki diri, bantu dia, bantu kuatkan hatinya, bantu jadikan dia cinta kepada ilmu. Jangan membuat kita malah kita membuat dia lari hanya karena kita merasa diri kita wah sudah pakai cadar dan yang lainnya, sehingga kita terkena penyakit ujub, meremehkan orang lain dan yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Bala wallah. Jangan seperti itu ibu-ibu. Tinggalkan ya sifat-sifat seperti itu. Kalau kita mengaku bahwa kita ini pengikut salaf, jangan hanya akidahnya doang, akhlak pun kita ikuti, akhlakus salafis saleh. Ya, kalau kita mengaku pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan cuma akidahnya doang dan tauhidnya, tapi akhlak Rasulullah kita contoh. Rasulullah SAW lihat bagaimana lembutnya, bagaimana beliau selalu tersenyum sama sahabat-sahabatnya. Ya, sampai Rasulullah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka wa wajhuka ilaihi mumbasit. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun kamu bertemu dengan temanmu dengan wajah yang berseri-seri, kata Rasulullah SAW. Ya, coba deh kamu yang panitia, kalau mau menegur, datanglah dengan wajah berseri-seri dan senyum, ucapan kata-kata yang lembut. Allah ketika menyuruh Nabi Musa dan Harun menasihati Fir'aun, Allah berfirman apa? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lembut
Mudah-mudahan ia mau ingat atau takut. Masya Allah, bayangkan ibu, kepada sekaliber Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Ini togutnya paling togut ini. Ternyata Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh untuk mengucapkan kata-kata lembut. Bagaimana ini kepada muslim, muslimah yang dia alhamdulillah mau datang ke majlis taklim mencari kebaikan. Dia mau datang ke sini jauh-jauh mencari hidayah. Lantas kemudian kita kasari dia, kita pandang dia dengan mata sinis. Fala haula wala quwata illa billah. Di mana akhlaqus salaf? Di mana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam pada diri kita? Jangan seperti itu, Ibu. Ya. Saat Ibu melihat ada orang awam baru ikut ngaji, peluk dia, ucapkan ahlan wa sahlan, senyumlah kepada dia, sehingga dia merasa seakan dalam sebuah keluarga dan merasakan kehangatannya serta keindahan sunnah. Bukan kemudian ibu cuekin dia, ibu pelototin dia, la haula wala quwata illa billah. Iya. Nah ini ibu, ya, jadi saya tekankan kepada ibu-ibu, milikilah sifat kasih sayang saat kita menuntut ilmu Allah. Ahlus sunnah, orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada manusia. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.